Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa yara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'a kulla shay'in wa zara la yagibu an basarihi saghiran namli fil layli idha sara wa la ya'zubu an ilmihi misqala dharratin fil ardi wa la fis sama' ar-rahmanu 'alal arsy istawa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا المبعوث في أم القرى وعلى صاحبه أبي بكر في الغار وعلى عمر الملهم برأيه وعلى عثمان زوج ابنتيه وعلى علي بن عمه في بحر العلوم وعلى جميع الآل وصحابة الذين انتشروا فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وبلغه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini kecuali mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada niat kita, tidak ada tujuan kita dan harapan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa di dalam hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya Nabi, begitu besar rasa cintanya kepada umatnya. Kita jumpai beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan kata ummati, 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 umatku, umatku. Itu menunjukkan bahwa Nabi senantiasa mengingat kita dan senantiasa memberikan doanya dan harapannya yang terbaik kepada seluruh umatnya. Saya selaku khatib hari ini tidak lupa mengingatkan kembali kepada seluruh kaum muslimin dan terutama kepada diri pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan menjadi teman setia kita. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk datang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah engkau berbekal diri, dan bekal diri yang terbaik tidak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Secara sederhana bisa kita maknai, takwa itu adalah dipigoi sininna anu nasuruange pung Allah taala, nanya dininiri sininna anu napesangkange pung Allah taala. Kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kedua hal itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bekal yang terbaik untuk datang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah hikmah tahun baru Hijriah Islam tahun
1447 Hijriah. Yang pertama, hikmah yang pertama, saat ini kita berada pada bulan Muharram. Kata Muharram dalam bahasa Arab ini berasal dari kata harrama yuharrimu, artinya diharamkan. Tetapi maknanya ini tidak tunggal, ada makna yang lain selain makna diharamkan, yaitu bermakna diagungkan atau teristimewa. Apa artinya Muharram? Ketika seseorang misalnya dilarang melakukan sesuatu dan dia menghindar tidak melakukannya, perbuatan yang jelek atau perbuatan yang mungkar, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang yang mulia, dia menjadi orang yang istimewa. Itu salah satu makna Muharram. Demikian juga kata Muharram ini yang seakar kata dengan kata haram. Misalnya kita dengarkan kata Masjidil Haram, bukan masjid yang haram, bukan, tetapi dimaknai dengan Masjidil Haram adalah masjid yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Bukankah kita tahu orang yang sholat, satu kali sholat di Masjidil Haram itu bisa dibandingkan dengan sholat di luar daripada Masjidil Haram sebanyak 1000 kali. Artinya begitu mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Masjidil Haram. Jadi kata Muharram ini adalah bermakna kemuliaan, artinya kita berada pada bulan-bulan yang haram. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, maka pada hari-hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Allah, di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, az-zamanu kad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sanata 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Zulqa'dati wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, rawahul Bukhari. Artinya bahwa waktu dan zaman itu diperputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam 1 tahun, kata Nabi, yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi, ada 4 bulan yang masuk kategori bulan yang istimewa. Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan si tampe-tampe, dia saling berdekatan. Apa itu? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Barulah kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, ya, antara Rajab baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian saling menzolimi, janganlah kalian menzolimi diri kalian dan diri orang lain di dalam 4 bulan itu. Bukan berarti bahwa di luar 4 bulan itu kita boleh berbuat zalim, tidak. Ini artinya begitu istimewanya bulan 4 bulan yang istimewa ini, termasuk bulan Muharram. Allah memberikan peringatan kepada kita, janganlah engkau berbuat zalim. Artinya sebaliknya, Allah memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Itulah sebabnya ada satu hadis Nabi yang sering diperpegangi oleh orang-orang, oleh masyarakat. Maka di Nabi tanah rekona rapi wina sengulam Muharram, ya rega 10 Muharram, maka luaskanlah rezeki untuk istrimu dan keluargamu, tambahkanlah nafkah kepada mereka. Akhirnya sang istri ini mendapatkan uang, kemudian mereka pergi berbelanja. Orang-orang Bugis kemudian lokkan lima belanja, engkau meli pelasti, ada meli baskom dan sebagainya. Itu sesungguhnya adalah pemahaman dari meluaskan rezeki bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita dianjurkan untuk senantiasa berbagi, karena orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram ini tentu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat zalim di bulan yang haram ini, di bulan yang dimuliakan ini, juga akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat mengatakan, wa qatilul musyrikina kaffatan, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kaffatan, sebagaimana orang-orang musyrik itu telah memusuhi engkau atau memerangi engkau secara keseluruhan. Artinya bahwa ayat ini juga memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya Nabi
Nabi ketika mendakwahkan ajaran Islam di Mekah, Nabi tidak pernah melakukan perlawanan. Tetapi ketika Nabi sudah berada di Madinah, kaum muslimin sudah besar, sudah memiliki jamaah umat yang lebih banyak, dan mereka bersiap untuk berperang, maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muttaqin. Artinya orang-orang yang telah memanfaatkan bulan-bulan yang haram, termasuk bulan Muharram ini, maka sesungguhnya dia masuk kategori sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari tahun baru Hijriah ini adalah satu peristiwa di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Dia mendapatkan surat-surat dari khalifah. Dia mendapatkan surat dari Umar bin Khattab. Nah itu suratnya, dia gak ada tanggalnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari merasa bingung, bagaimana caranya mengetahui yang mana suratnya Umar yang datang duluan, yang mana datang terlambat. Tidak bisa dibedakan karena umat Islam ketika itu belum memiliki kalender Islam. Maka usulan Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diperkirakan ini terjadi sekitar 17 tahun setelah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka Khalifah Umar pun menyadari usulan daripada Abu Musa al-Ash'ari bahwa benar saat ini kita tidak memiliki kalender. Yang ada kalender tahunan adalah kalendernya orang Masehi. Maka dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah apa yang menjadi patokan dari kalender umat Islam saat itu. Maka di antara para sahabat ada yang berpendapat, wahai Umar, lebih baik kita memilih hari kelahirannya Nabi, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Itu yang dijadikan sebagai kalender Islam. Ada lagi yang mengatakan tidak, kalau kita mengambil itu kita sama dengan umat agama yang lain, kita harus beda dengan agama yang lain. Maka ada yang berpendapat kita mengambil kalender Islam ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Maka kemudian muncul pendapat yang disepakati oleh para sahabat bersama khalifah ketika itu, yaitu pendapat Umar bin Khattab, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib. Dia berpendapat, wahai khalifah, sebaiknya yang kita jadikan pegangan dan patokan dasar untuk menentukan dan menetapkan tanggal kalender tahun Islam adalah kita jadikan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah dan berangkat menuju kota Yasrib atau kota Madinah. Mengapa dipilih momentum hijrah itu? Karena justru momentum hijrah itulah sesungguhnya adalah kilas balik sejarah umat Islam mendapatkan kemenangan. Artinya Nabi telah meninggalkan Madinah, di mana Madinah penuh dengan perjuangan, memperjuangkan dakwah tauhid bagi orang-orang musyrik. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapatkan perlakuan dan penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Artinya kemudian kota Madinah menjadi tempat berhijrah Nabi. Disitulah Nabi menyebarkan ajaran agama, dan orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah menerima dengan legowo, dengan penuh dengan keridhaan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah menjadi dasar patokan nanti setelah sekitar 17 tahun umat Islam barulah kemudian menetapkan bahwa kalender Islam dihitung mulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi hari ini tahun 1447 Hijriah mengingatkan kita bahwa sudah sekitar lebih dari 1400 tahun Nabi telah melakukan hijrah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikmah yang ketiga adalah hikmah dengan hadirnya atau kita berada pada tahun yang baru ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita umur yang panjang, memberi kita kesehatan. Tentunya kita tidak sia-siakan. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Demikian pula momentum hijrah ini, hikmah yang ketiga yang bisa kita petik adalah makna hikmah, makna hijrah sesungguhnya bukan hanya berhijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan tempat yang buruk kemudian berpindah ke tempat yang baik. Bukan hanya itu, bukan hanya hijrah dari sisi tempat, tetapi juga hijrah sesungguhnya bisa kita maknai adalah hijrah dalam keadaan kondisi atau hijratul hal, ya, berhijrah dalam keadaan kondisi kita. Maka sepatutnya ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita mengintrospeksi diri, melihat apakah benar-benar saya sudah berhijrah, saya sudah meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kesuraman, dan saya kembali bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyongsong masa depan dengan penuh kepastian dan penuh dengan harapan. Tentu itu yang dimaksud dengan kita berhijrah kepada Allah. Kita berhijrah kepada Allah artinya kita meninggalkan segala hal-hal yang buruk. Hal ini sesuai dengan pesan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itai nasa ngaga melo mupigo baja. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang akan terjadi, yang akan kamu lakukan besok. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyusun satu rencana yang baik dalam kehidupan kita, sehingga tentu kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.